Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang mutasi genetik dan penyakit terkait mutasi. Adapun anggota dari kelompok kami yang pertama Nur Anissa Fitri, yang kedua Cisemerin Helokil, dan yang ketiga saya sendiri Muhammad Farhanrizki. Dan langsung saja untuk pemateri pertama saya sendiri Muhammad Farhanrizki. Mutasi genetik merupakan suatu perubahan permanen yang terjadi pada urutan DNA penyusun gen dalam tubuh makhluk hidup. Mutasi ini bisa terjadi secara spontan maupun akibat paparan lingkungan dan berperan besar dalam proses evolusi serta berpotensi menyebabkan penyakit. Pada dasarnya, mutasi bisa bersifat netral atau tidak berdampak menguntungkan, misalnya meningkatkan daya tahan tubuh, maupun merugikan seperti memicu kelainan genetik atau kanker. Studi tentang mutasi genetik sangat penting dalam memahami asal-usul berbagai penyakit keturunan maupun penyakit yang berkembang akibat perubahan genetik dalam tubuh. Nah, lanjut, adapun jenis-jenis mutasi genetik yang pertama itu ada mutasi titik, yaitu perubahan satu basa nitrogen dalam urutan DNA yang dapat mengubah satu asam amino dalam protein. Yang kedua ada delesi dan insersi, yang dimana satu atau beberapa basa DNA dihilangkan atau delesi atau ditambahkan inersi yang bisa menggeser rangka pembacaan kode genetik frame shift. Yang ketiga ada duplikasi, yaitu penggandaan sebagian segmen DNA yang menyebabkan ekspresi berlebihan dari gen tertentu. Yang keempat ada inversi dan translokasi, yaitu perpindahan segmen DNA dari satu lokasi ke lokasi lain dalam atau antar kromosom. Nah, lanjut, adapun penyebab mutasi genetik yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal mencakup kesalahan saat replikasi DNA atau pembelahan sel yang terjadi secara alami dan acak. Sementara itu untuk faktor eksternal bersifat mutagenik dan bisa memicu mutasi, misalnya paparan radiasi ultraviolet, sinar X, bahan kimia seperti formaldehid dan benzena, serta infeksi virus tertentu seperti HPV yang dapat menyebabkan kanker serviks. Selain itu, gaya hidup seperti merokok dan mengonsumsi alkohol berlebihan juga meningkatkan risiko terjadinya mutasi somatik. Nah, adapun dampak mutasi terhadap fungsi gen, yaitu mutasi genetik dapat menyebabkan gen tidak berfungsi sebagaimana mestinya, terutama bila perubahan terjadi pada gen yang penting dalam pembentukan protein. Akibatnya, protein yang dihasilkan bisa salah bentuk, tidak aktif, atau bahkan beracun bagi sel. Bila mutasi terjadi pada gen yang berperan penting dalam regulasi pertumbuhan sel atau metabolisme tubuh, maka dampaknya bisa sangat serius, termasuk memicu kelainan metabolik, gangguan sistem imun, atau bahkan kanker. Nah, lanjut, mutasi genetik dapat diklasifikasikan lebih lanjut berdasarkan dampaknya terhadap struktur dan fungsi protein, yaitu mutasi silent, missense, dan nonsense. Mutasi silent tidak menyebabkan perubahan asam amino dalam protein, sehingga biasanya tidak menimbulkan efek fungsional. Mutasi missense mengubah satu asam amino dalam urutan protein, yang kadang menyebabkan perubahan fungsi protein atau bahkan kehilangan fungsi sepenuhnya. Mutasi nonsense mengubah kodon menjadi sinyal stop prematur, yang membuat protein menjadi tidak lengkap dan tidak berfungsi. Dampak dari masing-masing jenis ini sangat bergantung pada lokasi mutasi dalam urutan gen dan peran gen tersebut dalam metabolisme tubuh. Nah, lanjut, untuk contohnya yaitu talasemia, misalnya disebabkan oleh mutasi pada gen yang mengatur produksi hemoglobin, sehingga tubuh kesulitan membentuk sel darah merah yang sehat. Adapun juga kanker payudara dan ovarium dapat disebabkan oleh mutasi pada gen BRCA1 dan BRCA2 yang normalnya berfungsi memperbaiki DNA yang rusak. Adapun juga hemofilia adalah kelainan pembekuan darah akibat mutasi pada gen F8 atau F9 di kromosom X. Sementara itu, fenilketonuria atau PKU terjadi akibat mutasi pada gen PAH, menyebabkan tubuh tidak mampu mengurai asam amino fenilalanin yang bila menumpuk bisa merusak otak. Nah, lanjut,
Mutasi dan pewaris genetik. Mutasi ini dibedakan menjadi dua berdasarkan lokasinya. Yang pertama itu mutasi germline, terjadi pada sel-sel reproduksi seperti sperma atau sel telur dan dapat diwariskan kepada keturunan. Penyakit genetik seperti thalassemia dan hemofilia diturunkan lewat jalur ini. Sementara itu, yang kedua mutasi somatik hanya terjadi pada sel tubuh dan tidak diwariskan, namun tetap dapat berdampak besar seperti pada kanker, di mana mutasi somatik menyebabkan pertumbuhan sel menjadi tidak terkendali. Nah, lanjut diagnosis dan deteksi mutasi. Perkembangan teknologi molekuler memungkinkan deteksi dini terhadap mutasi genetik. Beberapa teknik yang digunakan antara lain polymerase chain reaction atau PCR, whole genome sequencing atau WGS, dan tes berbasis microarray. Tes ini dapat dilakukan pada individu yang menunjukkan gejala tertentu, pasangan yang merencanakan kehamilan, atau bahkan selama kehamilan melalui tes prenatal. Deteksi mutasi sejak dini sangat penting untuk mengantisipasi komplikasi lebih lanjut serta menentukan langkah pengobatan yang sesuai. Nah, lanjut, adapun contoh mutasi genetik pada kanker. Salah satu contoh paling nyata yang dari dampak mutasi genetik adalah kanker. Kanker disebabkan oleh akumulasi mutasi pada gen-gen pengatur siklus sel seperti gen proto-onkogen, gen penekan tumor, dan gen perbaikan DNA. Misalnya mutasi pada gen TP53 yang berfungsi sebagai pengatur apoptosis atau kematian sel dapat menyebabkan sel abnormal bertahan hidup dan membelah secara tidak terkendali. Pada kanker payudara hereditas, mutasi pada gen BRCA1 atau BRCA2 menyebabkan kerusakan mekanisme perbaikan DNA sehingga meningkatkan risiko pertumbuhan tumor ganas. Mutasi pada gen-gen ini dapat diwariskan sehingga deteksi dini lewat tes genetik sangat dianjurkan untuk keluarga berisiko tinggi. Nah, lanjut untuk studi kasus yang kedua, itu penyakit gejala langka yang merupakan hasil mutasi tunggal yang sangat spesifik. Contohnya adalah Duchenne muscular dystrophy atau DMD. Penyakit yang menyebabkan kelemahan otot progresif akibat mutasi pada gen dystrophin. Penyakit lain seperti cystic fibrosis disebabkan oleh mutasi pada gen CFTR yang memengaruhi saluran klorida dan menyebabkan produksi lendir kental pada paru-paru dan saluran pencernaan. Kedua penyakit ini menunjukkan bagaimana satu mutasi dapat menyebabkan gangguan sistemik yang parah, dan saat ini berbasis fokus penelitian terapi gen dan pengembangan obat berbasis mutasi spesifik. Nah, lanjut, selain DNA inti yang diwariskan dari kedua orang tua, manusia juga memiliki DNA mitokondria atau mtDNA yang hanya diwariskan dari ibu. Mutasi pada mtDNA dapat menyebabkan gangguan metabolisme yang memengaruhi organ-organ dengan kebutuhan energi tinggi seperti otot dan otak. Penyakit akibat mutasi mtDNA dikenal sebagai penyakit mitokondria. Contoh Leber's heredity, optic neuropathy atau LHON yang menyebabkan kebutaan pada usia muda karena mitokondria bertanggung jawab menghasilkan energi sel atau ATP. Mutasi pada bagian ini seringkali menyebabkan gejala yang sistemik dan progresif. Nah, lanjut pada mutasi sebagai mekanisme evolusi. Meskipun mutasi sering terkait dalam penyakit, dalam konteks biologi evolusioner, mutasi merupakan pendorong utama keanekaragaman hayati. Mutasi yang menguntungkan dapat memberikan adaptasi baru yang meningkatkan keberlangsungan hidup spesies. Misalnya mutasi yang memungkinkan toleransi terhadap laktosa pada manusia dewasa berkembang di populasi yang secara historis mengandalkan susu sebagai sumber nutrisi utama. Mutasi ini menunjukkan bahwa perubahan genetik bisa menjadi bentuk respon terhadap tekanan lingkungan dan secara bertahap diwariskan karena memberikan keuntungan selektif. Nah, untuk pemateri selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Cise Merlin Helokil. Terima kasih. Ya, baik. Di sini saya akan melanjutkan dari pemateri pertama, yaitu adapun mutasi dalam rekayasa. Di era bioteknologi,
Pemahaman tentang mutasi dimanfaatkan dalam pengembangan terapi gen dan rekayasa genetika, termasuk menggunakan teknologi CRISPR Cas9 untuk memotong dan memperbaiki urutan DNA yang rusak. CRISPR memungkinkan ilmuwan mengedit gen dengan tingkat presisi tinggi, membuka kemungkinan pengobatan untuk penyakit-penyakit yang sebelumnya tidak bisa disembuhkan, seperti anemia sel sabit, dan bentuk-bentuk tertentu dari kebutaan genetik. Namun, aplikasi teknologi juga memunculkan tantangan etis, terutama jika digunakan pada embrio manusia, sehingga pemanfaatannya harus dilakukan secara hati-hati dan regulasi ketat. Ya, mutasi dalam populasi dan variasi genetik. Mutasi juga menjadi penyumbang utama dari keragaman genetik dalam suatu populasi. Perbedaan mutasi antar populasi dapat menjelaskan mengapa beberapa kelompok etnis lebih rentan terhadap penyakit tertentu. Contohnya, mutasi pada gen HBB yang menyebabkan sickle cell anemia lebih umum di populasi Afrika karena memberikan perlindungan terhadap malaria. Studi mutasi dalam skala populasi seperti yang dilakukan oleh proyek 1000 Genomes Project sangat membantu dalam memahami hubungan antara variasi genetik dan kerentangan penyakit, serta membangun dasar bagi pengembangan pengobatan personal. Adapun tantangan dan arah riset genetik di masa depan. Meskipun pemahaman tentang mutasi genetik semakin berkembang, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam penerapannya. Salah satu tantangan besar adalah kompleksitas interaksi genetik, di mana satu penyakit bisa dipengaruhi oleh banyak gen atau poligenik dan faktor lingkungan. Selain itu, etik dan privasi data genetik menjadi isu serius, terutama dalam penyimpanan dan penggunaan informasi DNA individu. Di masa depan, riset genetik diperkirakan akan lebih menekankan pada integrasi data genomik dengan kecerdasan buatan AI untuk memprediksi risiko penyakit dan menentukan terapi paling efektif. Kolaborasi lintas disiplin antara genetika, bioinformatika, kedokteran, dan etika akan sangat penting dalam membangun sistem kesehatan yang lebih presisi dan personal. Peran konseling genetik dalam menghadapi mutasi. Konseling genetik adalah pendekatan penting dalam membantu individu atau keluarga memahami risiko genetik yang mereka miliki. Proses ini mencakup penjelasan mengenai hasil tes genetik, kemungkinan perwarisan mutasi, dan pilihan pengobatan atau pencegahan. Konselor genetik juga membantu mengelola dampak psikologis dari diagnosis penyakit genetik. Dalam kasus mutasi yang diturunkan, konseling genetik sangat berperan dalam pengambilan keputusan terkait pernikahan, kehamilan, dan rencana masa depan keluarga, termasuk pilihan reproduksi seperti IVF dan screening embrio. Adapun penanganan dan terapi mutasi genetik. Penanganan penyakit akibat mutasi genetik dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan. Salah satunya adalah terapi gen, yaitu memasukkan gen yang normal untuk menggantikan gen yang bermutasi. Pendekatan lainnya adalah terapi berbasis target molekuler yang menggunakan obat khusus untuk menghambat aktivitas protein abnormal akibat mutasi. Selain itu, pasien juga bisa menjalani terapi suportif seperti transfusi darah rutin pada penderita thalassemia. Meskipun belum semua mutasi bisa disembuhkan, kemajuan teknologi terus membuka peluang terapi yang lebih personal dan efektif.
implikasi etis dan sosial. Perkembangan teknologi, deteksi dan intervensi terhadap mutasi genetik memunculkan sejumlah pertanyaan etika. Misalnya, apakah etis melakukan rekayasa genetika pada bayi untuk memilih sifat tertentu seperti kecerdasan atau warna mata? Selain itu, hasil tes genetik yang menunjukkan risiko penyakit juga dapat menimbulkan kecemasan psikologis, stigmatisasi, atau diskriminasi asuransi. Oleh karena itu, pendekatan bioetika harus selalu menjadi bagian dari diskusi mengenai pengelolaan dan penggunaan informasi genetik dalam masyarakat modern. Pentingnya literasi genetik dalam pendidikan masyarakat. Dengan semakin majunya teknologi genetika, penting bagi masyarakat umum memiliki literasi genetik yang memadai. Pemahaman dasar mengenai apa itu gen, mutasi, dan bagaimana pengaruhnya terhadap kesehatan memungkinkan masyarakat membuat keputusan yang lebih baik secara individu maupun kolektif. Kurangnya literasi genetik dapat menyebabkan penyalahpahaman, ketakutan, atau bahkan penolakan terhadap terapi genetik yang bermanfaat. Oleh karena itu, pendidikan genetik sebaiknya menjadi bagian dari kurikulum sains sejak usia sekolah dan terus didukung melalui edukasi publik di berbagai platform. Perkembangan terbaru dalam terapi genetik. Kemajuan di bidang terapi gen telah membuka harapan besar bagi penderita penyakit genetik yang sebelumnya sulit diobati. Salah satu pendekatan revolusioner adalah penggunaan teknologi CRISPR Cas9 yang memungkinkan pemotongan dan penyimpan DNA dengan tingkat presisi tinggi. Selain itu, terapi gen menggunakan vektor virus seperti adenovirus atau lentivirus telah berhasil digunakan untuk memperbaiki gen pada pasien dengan penyakit imunodefiensi bawaan atau SICD. Terapi berbasis RNA seperti antisense oligonucleotide atau ASO juga menunjukkan hasil menjanjikan, terutama pada penyakit seperti spinal muscular atrophy atau SMA. Ya, adapun kesimpulan dari materi kami yaitu mutasi genetik merupakan fenomena kompleks yang berdampak luas, mulai dari penyebab penyakit serius hingga peluang kemajuan medis. Pemahaman yang mendalam tentang mekanisme, dampak, serta potensi terapi berbasis genetik menjadi semakin penting di era kedokteran presisi. Meskipun banyak tantangan etis dan teknis yang dihadapi, kemajuan dalam riset genetik memberi harapan besar bagi penanganan penyakit genetik dan peningkatan kualitas hidup manusia secara keseluruhan. Ya, baik, itu saja materi singkat dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.